Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustaz, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fahruddin Sahjah. Semoga beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada beliau Bapak Ustaz Surya Iskandar, Bapak Ustaz Tamzil Ahmad, Bapak Ustaz yang lain, Ketua DKM yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan tanggung kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehambaan junjungan kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat beserta salam tercurah limpahkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya, wabil khusus kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam undangan pada hari ini akan ada bazar dari gerakan pangan murah yang selama ini penasehatnya adalah Bapak Ustadz Den Bagus. Jadi kita sudah sepakat waktu saya ke Cilengsi bahwa pada hari ini akan diadakan bazar, yaitu gerakan pangan murah. Maka pada minggu kemarin kita minta tolong saudara-saudara untuk bersihkan tempat. Rumput-rumput sudah dibabat bersih. Ternyata belum di ACC sama Bapanas, Badan Pangan Nasional, karena ini menyangkut masalah pangan pemerintah, dari pemerintah, program pemerintah. Untuk itu ya, karena awalnya sudah seperti meyakinkan di ACC, saya ketemunya langsung dengan penasehat GPN-nya, tapi ternyata dari Bapanasnya tidak atau belum di ACC. Jadi ya mohon maaf, dalam undangan saya adakan bazar, tapi ternyata dari Bapanas belum di ACC, itu intinya. Nah, cuman di sini kalau dibilang ngeprank ya, nanti yang disalahkan Bapanasnya aja, jangan saya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kami mengundang seluruh jamaah yang biasa saya hadir untuk misi kajian. Barangkali selama ini apa yang saya sampaikan tidak terkesan atau belum masuk ke dalam hati, atau mungkin tidak bisa dipahami, atau mungkin kurang meyakinkan apa yang saya sampaikan. Maka kami datangkan Ketua Dewan Pembina Majelis Taklim At-Tazkir dari Surabaya. Nah, perlu diketahui bahwa Majelis Taklim At-Tazkir setelah ayah guru kita Eyang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali
beliau telah paripurna dalam tugasnya kembali kepada Allah. Ya, Tazkir dibentuk Dewan Pembina. Dewan Pembinanya ini terdiri dari 5 Dewan Pembina, diketuai oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fahruddin Sajjad dari Surabaya. Beliau ini ketua Dewan Pembina. Lalu anggotanya ada Kiai Haji Muhammad Amin dari Bali, Kiai Haji Samsul Hidayat dari Lampung, Kiai Haji Sukri Jazi dari Lampung, dan Kiai Haji Sugino dari Yogyakarta, Gunung Kidul. Nah, ini supaya kita tahu bahwa majelis Tazkir itu ada 5 Dewan Pembina, ketuanya beliau. Nah, maksud kami sebetulnya kalau datang semuanya harusnya kan nggak muat nih. Tapi ya alhamdulillah minimal sudah ada wakil, tidak ada perwakilan. Seluruh Fatah tanya. Belum datang apa? Nunggu. Ya alhamdulillah, yang penting ada wakil. Mudah-mudahan dari At-Taqwa kasih sehat semuanya. Amin. Dan di pengajian-pengajian selanjutnya bisa dapat hadir. Jadi kita ingin mendengarkan apa maksud dan tujuan At-Tazkir. Mengajak kita untuk berzikir itu apa tujuannya, mengajak kita dekat dengan Allah itu apa maksudnya, mengajak kita supaya selalu mencari ridhonya Allah itu apa tujuannya, supaya dijelaskan. Kalau saya yang menjelaskan mungkin belum paham, atau mungkin apa yang saya sampaikan tidak membuat paham karena penyampaiannya kurang tepat atau kurang pas, kurang enak, mungkin begitu. Nah, ini kita dengarkan dari Dewan Pembina, malah dari Ketua Dewan Pembina. Nah, yang waktu sebelum Ramadan kemarin itu beliau Bapak Kiai Haji Samsul Hidayat. Nah, itu salah satu dari Dewan Pembina Majelis Taklim At-Tazkir. Itu yang ingin kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita dengarkan, apa yang kita kaji bisa masuk ke dalam hati kita, sehingga kita tahu apa tujuan At-Tazkir mengajak kita untuk berkumpul, berzikir, mendekat kepada Allah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi acaranya nanti langsung dipandu oleh beliau Bapak Kiai Haji Fahruddin Sajjad, dan zikir nanti akan dibawakan oleh beliau dan Ustaz Surya Iskandar. Jadi kepada beliau ya kita langsung saja simak apa yang akan beliau sampaikan. Dari kami tentu banyak salah dan khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Imamil karamah, sahibul hikmah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Yasin, Toha, sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai para alim, para ulama, para sesepuh masyarakat yang selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati, yang kami cintai, para pembina, para pembawa aqidatul Islam, para pembawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Khudari, Al-Ustaz Surya, dan yang tidak bisa kami sebutkan namanya, semoga selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan hidupnya hati dengan asma Allah itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa begitu? Hidupnya hati dengan selalu menyebut asma Allah adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah hadir kepada kita. Apa bu? Allah telah hadir kepada kita. Tapi ternyata begitu saya tanya, wujudnya Allah telah hadir itu bagaimana? Banyak yang tidak tahu jawabannya. Banyak yang tidak tahu jawabannya. Wujudnya Allah telah hadir kepada kita ini banyak yang tidak tahu jawabannya. Padahal Allah itu setiap saat, setiap waktu hadir kepada kita semua. Kira-kira wujudnya apa bu? Kalau Allah itu telah hadir kepada kita, kira-kira wujudnya apa bu? Apa pak? Buktinya Allah itu telah hadir kepada kita itu buktinya apa? Wujudnya, bentuknya itu apa? Nggak tahu bu? Nggak tahu ya bu, saya ingin nanya nih, kira-kira ada tidak rekening bulanan oksigen yang sampean hidup? Ada tidak ada. Padahal kalau kita ini sakit yang otomatis ada rekening tagihannya dari rumah sakit, ternyata harga dari sebulan daripada rekening oksigen yang kita hirup itu 5 miliar rupiah. Berapa? 5 miliar. Kira-kira bapak-bapak bisa nggak bayar rekening oksigen yang harganya 5 miliar Pak? Tidak saya juga nggak bisa bu. Itu baru satu saja. Baru satu saja. Belum jantung kita,
kalau orang jantungnya sudah tidak berdetak, cepat-cepat dibawa ke kuburan. Kan gitu kan? Biar tidak bau, rumah itu biar tidak bau bangkai. Tapi karena Allah itu dengan rahmannya tidak ada rekening takjan, itu wujud Allah hadir kepada kita. Maka benar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau hendak menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak bisa menghitungnya. Menghitung saja nikmat Allah itu tidak bisa. Menghitung saja berapa nikmat Allah itu tidak bisa. Apalagi membalas nikmat daripada Allah Subhanahu. Maka sesungguhnya kita ini tergolong daripada orang yang kaya raya. Nah, kita ini tergolong daripada orang yang kaya raya, tapi akhirnya kita tidak rumangsa kalau kita ini kaya raya. Tidak rumangsa, tidak merasa, mati rasa. Saya ingat betul waktu itu saya ngisi ngaji di Tenggarong, pulang ke Balikpapan naik pesawat, diantarin sama sopir. Sang sopir ini dari Tenggarong sampai Bukit Soeharto isinya ngeluh terus, ngeluh susah hidupnya, ngeluh susah keluarganya, ngeluh susah ekonominya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Istilahnya nggak ono enak jadi orang Surabaya gitu. Kalian orang Surabaya kadang-kadang muncul juga bahasa Surabaya gitu. Nggak ada enaknya, mengeluh dari Tenggarong sampai Bukit Soeharto, tak dengerin aja waktu. Nah, setelah seluruh keluh kesahnya disampaikan ke saya, terus saya tanya sama sang sopir yang ngantarin saya, Pak, sampean kenal sekarang sudah almarhum Bupati A, Bupati Pulang? Oh, kenal. Terus bagaimana kondisinya sekarang? Kondisinya sekarang ya kasihan, tidak mati-mati. Istilahnya dia sakit berbaring di tempat tidur itu 7 tahun. Gitu ya. Ini bupati ini apa? Bupati yang paling kaya se-Indonesia, Pak? Oh iya, ini bupati yang paling kaya se-Indonesia ini. Tapi jadi kembang bayang. Kalau bahasa Jawanya itu jadi apa? Mayat di terus tadi kan saya dengarin keluhan sampean dari Tenggarong sampai Bukit Soeharto, di sini sampean itu susah, tidak ada bahagianya itu. Kalau saya dengar, kira-kira dengan keadaan Pak Fulan seperti ini yang dia adalah orang terkaya se-Indonesia, nggak mati-mati dari tukang bayang sama sampean, diliwati buku sampean itu loh masih amper. Kira-kira pilih mana, Pak? Oh, pilih seperti ini. Pilih saya jadi berarti apa, Pak? Kita ini kaya raya tetapi tidak rumangsa kalau kita ini kaya raya. Nah, pertanyaannya kenapa tidak rumangsa ini jawabannya yang harus kita cari.
Ya kan? Jadi siapa tadi? Pak siapa tadi? Iya Pak Ustadz, gimana ekonomi lagi susah, terus macam-macam. Gimana yang kamu cari, yang kamu kejar itu adalah dunia, sedangkan dunia itu ada yang memilikinya. Kenapa kamu tidak kejar yang memiliki, bukan dunia? Salawat dan salam adalah kita sambutkan, junjungkan kehadiran besar baginda Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir adalah umatnya Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu at-tadzkir? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Budo. Tadi saya sebelum ngaji ini ngobrol saya sama Ustaz Budo sampai ngaji sama Eyang itu mulai tahun berapa? Kemudian Ustaz Budori bercerita saya ngaji sama Bapak itu mulai tahun 95. Berarti kalau ngaji mulai 95, terakhir beliau meninggal 2019 bulan Desember, berarti 24 tahun. Kalau 24 tahun dan ngajinya berkesinambungan Ustaz ya, terus menerus ya, sampai beliau nggak ada, istilahnya intensif, sungguh-sungguh berburu, kapanpun guru manggil selalu dah, berarti sungguh-sungguh. Kalau orang Pak belajar ilmu umum, ilmu dunia 24 tahun berturut-turut, itu minimal gelarnya sudah doktor Pak. Kenapa? Minimal gelarnya sudah doktor. Tapi di at-tadzkir sesungguhnya kita tidak sedang belajar ilmu akal. Saya punya murid profesor di Malang, saya punya jadwal bulanan, tapi tetap untuk hal ketuhanan itu belajarnya itu kepada saya. Nah, profesor itu kan sudah sungguh lagi ilmu dunianya, tapi tidak. Karena apa? Kita ini berguru yaitu ilmu bagaimana bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diajarkan oleh guru kami adalah dirimu bagaimana menjadi orang yang bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya Pak Ustadz orang yang bertuhankan Allah itu? Apa maksudnya orang yang bertauhidkan Allah itu Pak Ustadz? Lakunya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Wujudnya bagaimana? Nah itu kan pertanyaan kita. Tauhid itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tawahhada ya tawahhadu tauhid. Dua dimensi yang menjadi satu itu namanya tauhid. Maka waktu saya ketemu dengan beliau waktu itu pertama kali, beliau itu berkata, kamu mau ngapain kesini?
Gimana caranya Pak Bagus? Kalau kamu pengen dekat dengan Allah, gunakan dimanapun, kapanpun juga hatimu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kuncinya agar jiwa mau bertauhidkan Allah itu apa Pak? Hati selalu berzikir kepada Allah. Kapan? Setiap jantung berdetak, nafas berhembus. Karena intinya at-tadzkir itu sesungguhnya mengajarkan bagaimana hatimu bertauhidkan Allah. Thariqatnya adalah bagaimana hatimu selalu zikir kepada Allah Subhanahu. Maka at-tadzkir itu sesungguhnya adalah gerakan bagaimana seseorang itu selalu berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya itulah dengan gerakan ini akhirnya jiwa manusia mau bertauhidkan Allah. Saat jiwa mau bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik, sebelum saya lanjutkan, kita hidupkan hati kita yang lalai dengan asma Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Malik, ya Sultan, ya Jalalu, 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 ya Malik, ya Sultan, ya Jalalu. Hadirin hadirat sekalian yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka at-tadzkir itu adalah gerakan zikir. Gerakan bagaimana hati manusia berzikir kepada Allah sehingga jiwa manusia bertauhidkan Allah. Maka dinamakan at-tadzkir. Lu kenapa guru Al-Mukarram Eyang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam sebagai guru besar at-tadzkir mengadakan gerakan ini? Nah, ini pertanyaan yang harus saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu,
manusia itu ada 3 dimensi kehidupan di dalam diri manusia. Kita ini, ya, ibu, bapak-bapak yang semuanya ada 3 dimensi kehidupan di dalam diri kita. Yang pertama, dimensi namanya alam jasmani. Apa Bu? Alam jasmani, alam lahir kita yang kelihatan ini loh, ya. Kalau dalam ilmu tasawuf namanya alam syariat, alam lahir yang kelihatan ini. Satu dimensi. Alam lahir kita butuh makanan, butuh minuman, benar enggak? Ya, bubur itu untuk jasmani, makanan lahir, minuman yang kita minum, makanan yang kita makan itu adalah untuk kebutuhan jasmani kita. Biar apa? Jasmani kita tidak loyo, jasmani kita tidak lemes, jasmani kita tidak sakit. Butuh namanya makanan lahir. Satu, namanya alam syariat. Kemudian yang kedua, alam tarikat. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu alam tarikat. Kalau dalam bahasa modernnya itu emotional quotation, alam akal. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka dia itu dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka dia dengan ilmu. Barang siapa menghendaki keduanya juga dengan ilmu. Ilmu adanya di akal manusia. Baik ilmu dunia, baik ilmu akhirat, yang bersifat ilmu itu ada di dalam akal manusia. Maka makanannya apa? Kalau makanan jasmani itu adalah yang seperti ini, makanan akal itu adalah ilmu. Saya kemarin diminta tolong untuk kecerdasan. Bagaimana nanam durian begitu tak ada? Oh, pantas. Durian ini tidak berbuah itu pantas. Kenapa tidak berbuah? Kurang sinar matahari. Kenapa tidak berbuah? Irigasinya kurang dan lain sebagainya. Pakai Nah, alam akhirat demikian juga dengan ilmu. Maka yang kami pelajari itu juga ilmu akhirat. Kami berguru kepada Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam itu tentang ilmu akhirat. Satu, jasmani butuh makanan, akal butuh makanan, alam tarikat namanya. Yang ketiga, alam apa Pak Bu? Kira-kira yang ketiga alam yang ada di dalam diri kita ini apa? Alam hati, alam ruh, alam rasa. Kadang-kadang umumnya kita ini berhenti di satu alam, namanya alam syariat. Tanpa sadar loh.
yang baik, alam syariatnya ada yang baik, meningkat dia kepada alam tarikat, alam program. Akal manusia itu kan untuk memprogram baik dunia ataupun akhirat. Awal bulan hari ini pelajaran buat kita yang belajar bertauhidkan Allah Pak Buke, belajar mengenal diri kita. Awal bulan April kok ada sir di dalam hati saya itu pengen telepon seseorang, muridnya Bapak. Dalam perbincangan kami berdua, saya beliau teman ini ngomong, teman seperguruan saya ini ngomong, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sekarang jadi takbir masjid. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sekarang ini kalau ke masjid pasti duluan. Alhamdulillah Pak Ustadz, teman ini ahli puasa Pak. Saya sudah berpuasa secara rutin, berpuasa sunnah secara rutin. Alam syariatnya baik, sangat baik, karena dia lakukan secara istiqomah. Meningkat kemudian dalam perbincangan teman ini ke alat tarikat. Apa alat tarikatnya? Program ibadah yang pernah diberikan oleh guru itu juga dilakukan secara baik. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini sudah mengerjakan secara istiqomah, sholat nurul maghfirah dan lain, sholat ini, sholat itu dan lain sebagainya. Program dari guru yang selama ini didapatkan baik dilaksanakan alam tari. Kemudian saya bertanya kepada teman saya, Haji, dari setiap program yang secara istiqomah baik syariat ataupun tarikat yang Pak Haji lakukan, adakah satu asma Allah yang nyantol di dalam hati Pak Haji sehingga setiap hembusan nafasmu, setiap detak jantungmu selalu ada asma Allah mengikutinya sebagaimana guru mengajarkan kepada kita? Jawabannya tidak ada. Saya ini yang saya tahu dari guru ya begini-begini. Oh pantas kok sir hati saya itu nelpon Pak Haji, ternyata teman kita ini dia alam hakikatnya belum hidup. Oh, sekarang cari aja Pak Haji. Sudah dengan usianya Pak Haji yang sekian, satu asma Allah yang selalu menjadi senjata Pak Haji berhubungan dengan Allah kapanpun dimanapun Pak Haji berada. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo saya kami mengajak minimal Allah sudah memperkenalkan dirinya dengan 99 asmaul husna. Allah sudah memperkenalkan dirinya dengan ismul ghaib. Tahu Pak Bu, ismul ghaib itu seperti apa kalau di dalam Al-Quran? Saya berkali-kali nanya sama jamaah, ismul ghaib itu yang kayak apa di dalam Al-Quran? Banyak yang tidak tahu Pak. Kok juga banyak tidak tahu. Ada yang tahu? Ismul ghaib, nama gaib.
dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa hu. Hu itu ismul ghaibnya Allah sudah memperkenalkan dirinya dengan ismul zat. Allah sudah memperkenalkan dirinya dengan asmaul husna. Allah sudah memperkenalkan dirinya dengan ismul haq. Tapi pertanyaannya, kamu mau kenalan dengan Allah atau tidak? Apa? Kamu mau kenalan dengan Allah atau tidak? Kalau kamu mau kenalan dengan Allah, maka minimal setiap individu satu asma Allah yang menjadi alat penghubung dengan Allah, namanya hablum minallah. Itu yang harus jadi pertanyaan kita masing-masing ini. Iya ya, saya itu suka dengan asma Allah. Boleh. Setiap detak jantung ada disertai dengan ismul zat. Allah. Maka Allah itu namanya ismus sirri. Kan itu sebenarnya, itu gunanya dan maksud tujuan at-tadzkir itu salah satunya mengenalkan hatimu dengan asma Allah, sehingga lambat laun jiwamu menjadi jiwa yang bertauhidkan Allah. Bagaimana sih jiwa itu kalau sudah bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu mendengar asma Allah dikumandangkan, wajilat qulubuhum, sensitif dengan asma Allah, menjadi orang yang sensitifnya dengan asma Allah. Wujudnya apalagi orang kalau yang sudah bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, dia selalu menjaga hatinya, frekuensi hatinya tambah lama, tambah baik kualitasnya dalam menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Ihfazillaha yahfaduka, jagalah Allah. Kalau orang sepintas, kalau habis ini kok Gusti Allah ini dijogo, berarti Gusti Allah itu lemah, gitu. Bener gak? Ihfadillaha yahfaduka, jagalah Allah, dia akan menjagamu. Padahal tidak. Jagalah nama Allah di hatimu, maka sang pemilik nama akan menjagamu. Gitu loh maksudnya hadis ini. Kuliahnya apa? Saya ini pernah diberi Allah kuliah nyata. Kuliah nyata menjaga asma Allah di dalam hati, sehingga sang pemilik nama menjaga saya. Waktu itu jadwal pengajian saya ke Bali, ke Denpasar. Naik travel, saya tidur di belakang. Karena tidur, ternyata di mobil itu Pak, tolong. Karena ramenya di dalam mobil ini dengan suara tolong aja tuh Pak, ribut lah. Ternyata
mobil travel yang saya tumpangi itu selip, dan satu kali lagi selip ke kanan saya pasti berbenturan dengan truk yang di depan ini. Begitu saya bangun, refleks di dalam sambil merinding. Apa yang terjadi? Mobil itu digerakkan oleh Allah lurus. Kalau sekali lagi sudah pasti tabrakan. Siapa? Allah. Contohnya baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini menyangkut kenapa at-tadzkir itu yang diajarkan adalah mengenalkan hatimu dengan asma Allah sehingga jiwamu menjadi jiwa yang bertauhidkan Allah. Contoh baginda Rasul dalam sejarah Islam yang terkenal, begitu diurus pedangnya oleh Daksur kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu Daksur berkata, wahai Muhammad, siapakah yang akan menyelamatkanmu dari ujung pedangku ini? Pedang terhunus di lehernya. Apa jawaban spontan dari Nabi? Allah yang akan menyelamatkanku dari pedangmu ini. Langsung unsur gemetaran, pedangnya jatuh. Begitu pedangnya jatuh, diambil oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Daksur, dihunuskan oleh beliau di lehernya Daksur. Wahai Daksur, siapakah yang akan menyelamatkanmu daripada ujung pedangku ini? Kelakep tidak bisa jawab karena tidak merasa bersama Allah. Langsung masuk Maka at-tadzkir itu adalah salah satunya mengenalkan hatimu dengan asma Allah sehingga kapanpun dimanapun kamu berada selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu kalau lagi masak berlatih apa? Sambil masak hatinya Bismillah. Apa yang dimaksudkan? Bismillah, bismillah. Hatinya selalu menyebut asma Allah. Kalau orang syariat cuman pertamanya begitu mau nyembelih bismillah, tapi setelahnya hatinya tidak ada asma Allah. Padahal yang dimaksudkan di hati bismillah, bismillah kamu selalu bersama Allah, artinya hatimu ada asma Allah. Itu yang diajarkan oleh guru besar kita Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali, bagaimana hatimu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga jiwamu menjadi jiwa yang bertauhidkan Allah. Hadirin hadirat yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesanggupan kita untuk bertauhidkan Allah itu nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nampaknya apa? Nampaknya bagaimana? Allah berfirman dalam hadis qudsi bunyinya begini, bapak-bapak, ibu-ibu.
Ini menjadi ukuran kita masing-masing nanti. Menjadi ukuran kita masing-masing. Apa bunyi hadis qudsi? Wahai hambaku, gitu? Bila engkau ingin tahu kedudukanmu di sisiku, maka lihatlah aku sejauh mana berkedudukan di dalam hati. Apa? Pak? Bunyi hadisnya apa? Bila engkau ingin tahu kedudukanmu di sisiku, maka lihatlah sejauh mana aku berkedudukan di dalam hatimu. Berarti tergantung Allah apa tergantung kita, Pak Bu? Tergantung kita sebenarnya. Semakin baik rasa butuhmu, semakin hidup hatimu dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin kualitas hubunganmu dengan Allah semakin baik. Maka Allah itu tergantung kita, Pak Bu. Jangan seperti orang yang bersyariat saja. Kalau orang itu bersyariat saja, itu ibaratnya apa? Seakan-akan Allah butuh sama sholatmu, seakan-akan Allah itu butuh sama hajimu, seakan-akan Allah itu butuh dengan kebaikan. Padahal tidak. Kamu berbuat baik itu kembalinya kepadamu, kamu berbuat buruk juga kembalinya kepada. Maka mari kita hidupkan dimensi di dalam diri kita yang Allah anugerahkan kepada kita, alam syariat, alam lahir, alam tarikat, alam akal, ilmu dunia, ilmu akhirat, alam hakikat, alam ketuhanan di dalam diri kita. Orang yang bertuhankan Allah pasti ada asma Allah di dalam hatinya. Maka Allah sudah memberi kita, sudah mengenalkan kita dengan asmanya, tinggal kita mau tidak kenalan dengan Allah. Kalau orang itu mau kenalan dengan Allah, maka minimal satu asma Allah ada di dalam hatinya. Minimal satu asma Allah ada di dalam hati. Itu menyangkut dengan at-tadzkir. Kenapa kita ini berguru dengan beliau itu waktunya bukan sebentar. Maka bagiannya Ustadz Hudori di sini sebenarnya nanya, iya Pak Ustadz ya, kok kenapa hati saya ini susah ya, diajak zikir itu susah. Nanya sama Ustadz Hudori, sudah banyak ilmunya yang diterima oleh Ustadz Hudori. Pernah Ustadz ada jamaah yang datang sama Ustadz Hudori, Pak kok hati saya kok susah diajak berzikir. Ada Pak Ustadz? Belum. Wah, Masya Allah, cek nemeni dari wong Surabaya, dari wong Jakarta kebanget. Kok tidak ada asma Allah di dalam hatimu? Kok tidak pernah ada umat yang datang hadir kepada ustadznya bertanya, kok susah ya Ustadz, batin saya ini hidup dengan asma Allah. Karena apapun kebaikan yang kamu lakukan
bukan sesungguhnya kalau tidak ada asma Allah di dalamnya, raddun, ditolak. Kebaikan apapun kamu berbuat baik, menolong orang dan lain sebagainya, tapi tak kalah jasmanimu berbuat baik, batinmu tidak ada asma Allahnya, ditolak oleh Allah. Bagaimana Allah menolak? Ini ciri khas. Begitu karena hatimu tidak ada asma Allah, kamu berbuat baik kepada seseorang, ya loh. Terus kamu baikin orang itu, kamu baikin, tapi hatimu tidak ada asma Allah. Begitu orang itu berbuat angkara murka, langsung orang ini tidak tahu diri, sudah ditolongin baik-baik sama saya, kok orang ini balasannya enggak. Padahal Allah sedang menguji kebaikanmu kepada orang ini. Teman-teman, betul-betul untuk aku atau untuk yang lain? Oh, ternyata gagal. Kenapa? Karena hatimu tidak ada asma Allah. Fahuwa rabbun, maka itulah ditolak oleh Allah tanpa sadar. Ternyata perbuatan baik kita bukan karena Allah. Kenapa? Karena dalam berbuat baik tidak ada Allah di dalam. Demikian yang kami sampaikan. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni kekurangan diri kita, kelalaian dan kealpaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan kedua orang tua kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, mengangkat derajatnya di sisinya yang mulia. Kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang sedang mengalami sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ekonominya lagi terpuruk diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita munajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus semoga hati kita dihidupkan dengan asmanya, sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang bertaufikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita munajat dan mohon kepada Allah, semoga yang hadir dibukakan oleh Allah hidayah, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidul Wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bisyafa'ah
malaikatir rahmah wa jami'il anbiya wal mursalin wa awliya'i ta'ala as-salihina fi masyarikil ardi wa magharibiha wa barriha wa bahriha aynama biridwa'illahi al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati abaina wa asatidatina Maulana Syekh Saiful Islam Maulana Syamillahi lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat wa jami'i abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khususan ila man hadara fi hadzal majlis. Sebutkan nama dan ya Allah, berkatilah kami dengan petunjuk, rahmatilah kami dengan karunia-karunia, ampun dosa-dosa. Liridha'illahi al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah, ma Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidil karamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin nurul hikmah, Yasin ya muzammil, Taha Rasulullahil amin, sallallahu ala Muhammad khairil bariyah. وقد يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وخلق رسول الله خلق عظيم، خلقه خلق القرآن صلى الله عليه وسلم ذي الأخلاق الكريمة للأميين وإحسان مبين. يا الله يا Allah
نفحات رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل خير بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان يا الله يا ربنا يا إلهنا kami yang duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb, kami akui, kami sadari betapa diri ini bergelimangan dosa demi dosa ya Ilahi. Jiwa ini dikuasai dengan kelalaian dan kelupaan kepada-Mu ya Allah. Untuk itu kami hadir mengetuk pintu rahmat-Mu, memohon ampunan dari-Mu ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kezaliman dan kelaliman diri ini, ampunilah segala kelalaian dan kealpaan kami ya Allah. Kami selalu lalai dan lupa daripada mengingat-Mu, padahal Engkau tidak pernah sama sekali lalai dan lupa dari mengingat kami ya Allah. Ampunlah dosa orang tua kami yang telah membesarkan kami. Angkatlah derajat mereka di sisi-Mu yang mulia ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu. Jauhkanlah mereka dari siksa di neraka-Mu ya Allah ya Rabbana ya Ilah. Angkatlah derajat iman kami ya Allah. Angkatlah derajat ma'rifat kami kepada-Mu ya Allah. Hidupkanlah hati ini dengan asma-Mu ya Allah, sehingga setiap hembusan nafas kami, detak jantung kami selalu dalam keadaan ingat kepada-Mu ya Allah, selalu menyebut asma-Mu di dalam hati ini ya Allah, selalu ingat kepada-Mu ya Rabb. Allahumma atina kulla khair wa a'idna min kulli syarr wa nas'aluka al-haqqa wa dhatal barakah wa bil iman wa bil islam wa bil ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yasin Toha sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, mudahkanlah seluruh urusan duniawiah kami ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kedua-duanya ya Allah, karena sesungguhnya kepadamu lah kami memohon ya Rabb, kepadamu lah kami meminta ya Allah, kepadamu lah yang sesungguhnya kami yakin Engkau mengijabah segala doa-doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan khalisan yubashiru qalbina wa nas'aluka yaqinan sadiqan hatta na'lamu lan yusibana illa ma katabtahu alaina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bi rahmatika ya Ar-Rahman.
antal khaliqu wa anal makhluq wa antal malik wa antal maliku wa anal mamluk wa antal alimu wa anal jahil wa antal alimu wa anal jahil wa antal qarib ya Allah
Sultan ya Jalalu ya Malik ya Sultan ya Jalalu ya Malik ya Sultan ya Jalalu ya